warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lanjutan dari video sebelumnya tentang dehidrasi intraseluler ya. Saya mau cerita tentang pisang. Saya sangat menganjurkan. Kenapa? Sebab pisang ini teman-teman memiliki banyak kandungan kalium yang tinggi ya, dan layak untuk kita upayakan dikonsumsi oleh keluarga kita setiap hari. Pisang ini murah, mudah kita temukan, bahkan kalau kita tanam juga mudah gitu, mudah berbiak, manfaatnya banyak insya Allah. Nah, kalium atau potasium yang ada dalam pisang ini adalah mineral yang memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh kita, terutama anak-anak. Ketika anak-anak itu maunya makan yang gurih-gurih, terlalu banyak jajan, yuk silahkan jajan boleh, tapi ingat harus mengkonsumsi pisang. Mengapa? Nah, pertama, pisang itu menjaga keseimbangan cairan. Tadi kemarin saya cerita tentang dehidrasi intraseluler akibat kondisi osmosis, terlalu banyak garam yang keluar, terlalu banyak cairan yang keluar akibat kita mengkonsumsi garam atau yang gurih-gurih secara berlebihan. Nah, kalium itu membantu menjaga tingkat cairan normal di dalam sel dan mengurangi retensi air. Ya. Jadi supaya nggak bengkak itu si kaki ya. Kemudian menjaga fungsi jantung. Kalium membantu menjaga irama jantung yang normal dan mencegah ketidaknormalan irama jantung atau aritmia. Kemudian pisang juga menjaga tekanan darah. Kalium membantu fungsi ginjal dalam mengatur tekanan darah. Lalu pisang juga membantu fungsi sistem syaraf, meningkatkan respon rangsangan syaraf-syaraf kita. Lalu juga kalium membantu otot-otot kita itu berkontraksi, terutama di jantung ya. Jadi di pisang itu meningkatkan kemampuan jantung dalam memelihara otot-ototnya ya. Terus membantu fungsi ginjal juga ketika dia membantu memindahkan nutrisi ke dalam sel. Kenapa bisa membantu memindahkan nutrisi ke dalam sel? Karena tadi dia akan mengembalikan air. Kalau natrium terlalu banyak terlalu banyak garam itu mengeluarkan cairan dari dalam sel. Kalau kalium ini akan memasukkan cairan itu ke dalam sel sehingga nutrisi juga lebih mudah. Kalau sel-sel darah merah itu bagus, otomatis dia akan bisa mengikat hemoglobin, bisa mengantarkan sari-sari makanan, dan juga bisa mengikat oksigen untuk proses metabolisme dalam tubuh kita. Lalu dia juga akan membantu, kalau kalium ini meningkatkan jumlah cairan dalam sel tadi ya, maka dia akan membantu untuk membuang sampah-sampah sisa hasil metabolisme ya. Kemudian yang ketujuh, kalium itu mencegah osteoporosis karena dia membantu mengoptimalkan penyerapan zat kalsium dan vitamin D yang penting untuk tulang. Jadi kalau kita banyak ya, ada sediaan vitamin D saja itu tidak cukup, perlu ada sediaan kalsium saja itu tidak cukup, perlu ada vitamin D, karena vitamin D itu adjuvan yang akan meningkatkan proses penyerapan atau proses metabolisme atau pemanfaatan kalsium itu dalam tubuh. Nah, untuk meningkatkan proses penyerapannya dari vitamin D dan kalsium ini supaya bisa digunakan dalam tubuh kita, perlu kalium. Nah, itu ada dalam pisang. Itulah mengapa pisang kita konsumsi setiap hari. Yang terakhir, mencegah pengerasan pembuluh darah. Jadi supaya pembuluh darah kita lebih fleksibel dan elastis gitu. Nah, ini manfaat dari pisang teman-teman. Sesuatu yang sederhana tapi perlu untuk kita perhatikan karena memang ini penting gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.